Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Sami dan teman-teman Rumble F semua. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan keselamatan di tengah pandemi yang terjadi saat ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang konsep layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Adapun anggota dari kelompok 2, yaitu yang pertama ada saya sendiri, yaitu Inglisat Marlian Wandani dengan NIM 14014192232. Kemudian ada Tunjung Tamarin Ramadhani dengan NIM 14014192239. Kemudian ada Fitri Wulandari dengan NIM 14014192242. Dan yang terakhir ada Aulia Nurul Faiza dengan NIM 14014192260. Baik, untuk materi yang akan kita bahas kali ini yaitu yang pertama tentang konsep layanan bagi anak berkebutuhan khusus. Yang kedua yaitu tentang identifikasi layanan bagi anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga ada strategi untuk membantu anak berkebutuhan khusus dalam pembelajaran. Serta ada juga prinsip-prinsip umum dalam pendidikan anak berkebutuhan khusus. Adapun tujuan materi yang akan kita bahas kali ini yaitu yang pertama, dengan kita mempelajari konsep layanan bagi anak berkebutuhan khusus, kita dapat mengetahui lebih jauh tentang konsep layanan bagi anak berkebutuhan khusus. Yang kedua yaitu dengan kita mempelajari identifikasi layanan anak berkebutuhan khusus, kita dapat mengetahui langkah-langkah identifikasi yang dapat digunakan untuk mengetahui layanan yang sesuai dengan anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga yaitu dengan kita mempelajari strategi untuk membantu anak dalam pembelajaran, kita dapat mengetahui strategi yang cocok dan yang dapat digunakan dalam membantu anak mengikuti proses pembelajaran. Dan yang keempat yaitu dengan mempelajari prinsip-prinsip umum pendidikan anak berkebutuhan khusus, kita dapat mengetahui lebih jauh tentang prinsip-prinsip umum dari pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama yaitu mengenai konsep layanan bagi anak berkebutuhan khusus. Nah, untuk konsep layanan bagi anak berkebutuhan khusus sendiri itu mencakup 3 hal. Yang pertama yaitu ada layanan medis dan juga fisiologis, di mana pada layanan medis dan juga fisiologis itu biasanya diberikan oleh dokter, perawat maupun tenaga medis lainnya. Kemudian yang kedua itu ada layanan psikologis. Nah, untuk layanan psikologis ini biasanya diberikan oleh psikolog, terapis, konselor, penasehat, maupun orang tua. Lalu untuk yang ketiga yaitu layanan pedagogis atau pendidikan. Untuk layanan pedagogis atau pendidikan biasanya diberikan oleh guru. Nah, tentunya beberapa jenis layanan tersebut diberikan oleh para ahli yang kompeten di bidangnya masing-masing. Dan proses layanan tersebut juga dilakukan berdasarkan kebutuhan anak agar anak tidak merasa tertekan pada saat melakukan layanan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu identifikasi layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus merupakan anak-anak yang mempunyai keterbatasan atau hambatan dalam segi fisik, mental, intelektual, maupun sosial emosional. Oleh karena itu, layanan sangat diperlukan untuk mereka supaya mereka dapat menjalani kehidupan secara wajar. Dalam mengidentifikasi layanan bagi ABK terdapat 2 langkah. Langkah yang pertama yaitu langkah identifikasi. Langkah identifikasi adalah upaya untuk mengenali ABK sesuai dengan ciri-ciri yang ada, dengan mengenali kondisi dan perkembangan anak melalui kegiatan sehari-hari. Kemudian langkah yang kedua yaitu langkah asesmen. Asesmen sebagai upaya untuk memperoleh informasi yang relevan guna membantu seseorang dalam membuat keputusan.
Kemudian materi yang ketiga yaitu strategi untuk membantu ABK dalam pembelajaran. Strategi ini ditentukan berdasarkan jenis gangguan pada masing-masing anak. Yang pertama yaitu strategi pembelajaran untuk anak dengan gangguan kesulitan belajar. Cara yang dapat dilakukan yaitu dengan meminimalkan stimulus-stimulus yang potensial dapat mengganggu konsentrasi mereka. Kemudian menggunakan berbagai modalitas untuk menyajikan informasi, menganalisis kesalahan siswa, menangkap petunjuk-petunjuk mengenai cara memproses berbagai kesulitan. Kemudian ajarkan keterampilan dan strategi belajar, serta sediakan alat bantu belajar. Yang kedua yaitu strategi pembelajaran untuk anak yang hiperaktif. Caranya yaitu dengan modifikasi jadwal dan lingkungan kerja. Kemudian ajarkan strategi mempertahankan atensi. Berikan wadah bagi mereka untuk menyalurkan energinya yang berlebihan itu. Dan bantulah siswa mengelola dan menggunakan waktunya secara efektif. Selanjutnya yang ketiga adalah gangguan bicara dan komunikasi. Strategi yang dapat dilakukan yang pertama yaitu doronglah komunikasi lisan secara teratur. Kemudian jadilah pendengar yang sabar, dan yang terakhir yaitu mintalah penjelasan ulang ketika suatu pesan yang mereka sampaikan tidak jelas. Kemudian gangguan yang keempat yaitu gangguan emosi dan perilaku. Nah, strategi yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, perlihatkanlah minat terhadap kebaikan dan kemajuan siswa. Kemudian yang kedua, buatlah aktivitas kelas yang relevan dengan minat siswa. Yang ketiga, berikan kepada siswa pengertian bahwa mereka memiliki kendali atas situasi yang mereka alami. Kemudian yang terakhir yaitu waspadai tanda-tanda kemungkinan siswa berencana melakukan bunuh diri. Kemudian gangguan yang kelima yaitu ada autisme, yaitu strateginya dengan melakukan tekankan berulang kali pentingnya berperilaku sopan di depan kelas, kemudian kembangkan kognisi sosial dan keterampilan interpersonal yang efektif, kemudian tetap gigih dan sabar, dan arahkan usaha Anda pada perbaikan yang berlahan-lahan alih-alih kesuksesan dalam sekejap. Kemudian yang keenam ada gangguan keterbelakangan mental, yaitu strategi yang dapat dilakukan yaitu seperti berikan instruksi secara perlahan-lahan untuk memastikan mereka dapat mengikuti materi yang disampaikan. Kemudian yang kedua, jelaskan tugas-tugas secara konkret, spesifik, dan lengkap. Kemudian yang ketiga, gunakan scaffolding yang memadai untuk mendorong perhatian dan proses-proses kognitif efektif yang lainnya. Yang terakhir, masukkan keterampilan kejuruan dan keterampilan hidup yang umum ke dalam kurikulum. Kemudian yang ketujuh ada gangguan penglihatan. Strategi yang dapat dilakukan yaitu perkenalkan siswa tata ruang dan tata letak ruang kelas. Kemudian gunakan materi-materi visual dengan warna yang kontras. Yang ketiga, andalkan modalitas lain. Kemudian yang terakhir, berikan waktu ekstra untuk belajar dan memperlihatkan performanya. Kemudian gangguan yang terakhir yaitu gangguan pendengaran. Strategi yang dapat dilakukan yaitu minimalkan kebisingan yang tidak perlu. Kemudian lengkapi presentasi auditori dengan informasi visual dan aktivitas konkret. Kemudian yang ketiga, berkomunikasilah dengan cara-cara sedemikian rupa sehingga membantu siswa mendengar dan mampu membaca gerak bibir. Kemudian yang terakhir yaitu ajarkan pengejaan dengan jari ke siswa lainnya. Baiklah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai prinsip umum dalam pendidikan ABK.
Nah, prinsip umum dalam pendidikan ABK ini ada 8. Yang pertama ada prinsip motivasi guru. Artinya di sini adalah guru harus senantiasa memberikan motivasi kepada siswanya dengan cara personal agar tetap memiliki gairah dan semangat yang tinggi dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Yang kedua ada prinsip latar atau konteks. Artinya di sini adalah adanya sebuah pengenalan antara guru dan muridnya sehingga mempertahankan sebuah kelancaran dalam proses pencarian jati diri anak tersebut. Yang ketiga ada proses keterarahan. Proses keterarahan di sini yaitu guru harus merumuskan secara matang tujuan kegiatan pembelajaran secara jelas sesuai dengan kategori anak berkebutuhan khusus tersebut. Yang keempat yaitu adanya prinsip hubungan sosial, di mana guru harus dapat mengembangkan sikap atau strategi yang mampu mengoptimalkan interaksi yang berasal dari berbagai arah. Selanjutnya, ada prinsip belajar sambil bekerja. Di sini guru harus memberikan kesempatan kepada anak untuk melakukan sendiri praktek percobaan dan menemukan sesuatu melalui pengamatan serta yang lainnya. Lalu selanjutnya ada prinsip individualisasi. Di sini guru perlu mengenal kemampuan awal dan karakteristik setiap anak secara mendalam, baik dari segi kemampuan maupun ketidakmampuannya dalam menyerap setiap materi yang diberikan. Lalu selanjutnya ada prinsip menemukan. Di sini guru harus mengembangkan strategi pembelajaran yang mampu memancing anak untuk terlihat secara aktif, baik fisik, mental, psikis, sosial, dan juga emosional. Yang terakhir ada prinsip pemecahan masalah. Guru hendaknya sering mengajukan berbagai persoalan yang ada di lingkungan sekitar dan anak dilatih untuk mencari data, menganalisis, atau memecahkan masalah sesuai dengan kemampuannya. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan apabila ada kesalahan mohon untuk dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.